Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bisnis saya yaitu joki ini. Tahu joki tugas atau IUT. Langsung saja kita masuk poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu fungsi dan manfaat produk. Jadi joki ini memiliki fungsi dan manfaat yang pertama yaitu membantu siswa atau mahasiswa menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang kedua, memberikan hasil tugas yang rapi, berkualitas, dan sesuai dengan instruksi. Untuk manfaatnya itu mengurangi beban kerja siswa atau mahasiswa. Yang poin kedua, memberikan hasil yang optimal baik dalam hal isi maupun pimpinan tugas. Lanjut poin kedua, yaitu poin jual unik dan keuntungan bagi pelanggan. Untuk poin jual ini yang pertama, layanan cepat dan responsif dalam komunikasi yang mudah melalui WhatsApp atau dari Instagram. Yang kedua, menyediakan jasa yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien. Untuk poin yang ketiga itu harga terjangkau semua kalangan pelajar dan mahasiswa. Untuk keuntungan bagi pelanggan itu yang pertama mendapatkan tugas berkualitas tinggi tanpa repot mengerjakannya sendiri. Yang kedua itu memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada kegiatan lain. Dan yang terakhir itu solusi praktis untuk tugas besar dengan deadline yang ketat. Untuk selanjutnya kekurangan atau titik lemah. Jadi kekurangan atau titik lemahnya itu yang pertama keterbatasan sumber daya manusia sehingga kapasitas pengerjaan tugas berhari terbatas. Yang kedua itu persaingan ketat dengan bisnis serupa yang sudah lebih terkenal. Jadi untuk bisnis yang awal ini agak susah untuk bersaing, untuk naik ke level yang lebih tinggi. Selanjutnya perkembangan atau prospek pada masa depan. Untuk perkembangan yang pertama itu pengembangan layanan tambahan seperti bimbingan tugas atau konsultasi akademik. Jadi untuk lebih memperkenalkan bisnis ke orang luar, ke jangkauan yang lebih luas. Untuk itu kedua itu memperluas jangkauan pemasaran ke platform lain seperti TikTok dan Marketplace atau freelancer. Untuk yang ketiga membuat sistem otomatisasi untuk menerima atau memproses pesanan lebih efisien. Jadi supaya lebih mempersingkat waktu, lebih cepat gitu. Selanjutnya yaitu analisis penjualan tertinggi. Untuk yang pertama itu fungsi dan manfaatnya. Jadi untuk fungsi dan manfaatnya itu untuk membantu pelanggan menghasilkan video sebelumnya untuk analisis penjualan tertinggi itu biasanya bikin video. Jadi fungsi dan manfaatnya itu membantu pelanggan menghasilkan video berkualitas untuk tugas akademik, presentasi atau perubahan konten digital. Untuk yang kedua itu paket layanan. Untuk pilihan paket fleksibel seperti video pendek atau media sosial. Untuk media sosial atau video panjang untuk presentasi mungkin berbagai kebutuhan pelanggan. Untuk yang ketiga itu kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar itu tren konten video terus meningkat baik untuk tugas akademik maupun pemasaran digital. Dan untuk yang keempat itu harga kompetitif. Jadi kompetitif itu harga
kompetitif itu harga terjangkau dengan hasil profesional menjadi daya tarik utama. Dan untuk analisis penjualan terendahnya itu biasa tugas menyelesaikan kuis. Jadi untuk fungsi atau manfaatnya itu layanan ini membantu pelanggan menyelesaikan tugas kuis ke menu, namun sering dianggap tidak terlalu kompleks sehingga banyak pelanggan memilih mengerjakannya sendiri. Dan untuk yang kedua, paket layanan, yaitu tidak ada variasi paket yang menarik seperti yang cepat atau menandingi dengan jasa lain sehingga kurang diminati, lebih sepi. Dan untuk yang ketiga itu waktu penyelesaian. Maaf ini PPT-nya belum di-update. Kemudian yang ketiga itu waktu penyelesaian. Jadi pelanggan seringkali membuat hasil instan untuk kuis, namun waktu penyelesaian lainnya ini tidak selalu dapat memenuhi ekspektasi tersebut. Dan untuk poin yang keempat itu kompetitif. Mau saya ulangi, yang keempat itu kompetisi, jadi banyak penyedia jasa lain yang menawarkan harga lebih rendah atau memiliki reputasi lebih kuat untuk layanan serupa. Lanjut untuk hasil analisis pola pembeli. Jadi hasil analisis untuk pembelinya untuk yang peningkatan itu jasa editor video meningkat menjelang akhir semester karena tugas proyek video. Yang kedua ada diskon untuk paket editing panjang, editing yang lebih panjang itu menarik minat. Dan untuk yang penurunan rating nah, jasa fungsi itu cenderung lebih rendah sepanjang semester karena pelanggan itu merasa mampu menyelesaikan sendiri atau pekerjaan tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk faktor-faktornya itu yang pertama ada musiman. Jadi kalau ada akademik itu mempengaruhi permintaannya sedikit. Jadi kadang kalau hari-hari libur itu lebih sepi gitu. Yang kedua itu promosi, yaitu diskon atau bundling untuk editing video lebih efektif. Menarik perhatian untuk dibandingkan produksi satuan jasa-jasa tugas. Yang ketiga itu kebutuhan pasar, yaitu editing video lebih diminati karena berat referensinya lebih referensinya dengan tren digital. Sementara pada tugas-tugas tulis contohnya memotivasi dengan lebih kecil dan kompetitif dari persaingannya itu ketat. Selanjutnya jumlah transaksi, jadi jumlah transaksi dari awal sampai jadi buat ini total pendapatnya cuma 145.000 dan untuk jumlah transaksinya cuma ada dua. Untuk jenis lainnya tuh ada editing video dengan harga 150. Yang kedua ada jasa tugas kumis itu 15.000. Dan selanjutnya strategi perkembangan. Untuk strategi perkembangan itu berdasarkan analisis standar layanan dan penjualan tertinggi dan terendah. Strategi perkembangan itu meliputi yang pertama perbaikan menurut pemasaran. Jadi promosi fokus pada layanan unggul menggunakan testimoni dan untuk mempromosikan layanan editing video dan menunjukkan kecepatan atau kualitas video contohnya. Yang kedua itu peningkatan promosi layanan kurang diminati, jadi membuat konten edukatif tentang pentingnya melaksanakan tugas dengan bantuan profesional sehingga pelanggan lebih menerima manfaat layanan ini. Dan untuk yang kedua itu peningkatan layanan tambahan. Jadi pada peningkatan layanan tambahan itu ada dua poin. Yang pertama memberikan opsi konsultasi sebelum kalian menggunakan sekali untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan.
Dan yang tadi, poin yang kedua itu menawarkan layanan ekspres dengan biaya tambahan itu kemudian tepat dalam waktu singkat. Untuk yang ketiga itu diversifikasi untuk layanan paket layanan. Jadi membuat pada kombinasi seperti tugas plus editing video dan bagian diskon misalnya. Terus menawarkan diskon khusus untuk pelanggan yang memesan lebih dari 3 layanan sekaligus. Jadi lebih hemat betul contohnya membuat teknologi. Untuk poin yang keempat itu ekspansi target pasar, yaitu menargetkan mahasiswa dari jurusan atau kelas dan untuk layanan spesifik seperti editing video atau pekerjaan tugas berbasis status dan mengembangkan layanan untuk pasar konten profesional yang membutuhkan jasa editing video untuk presentasi kerja atau proyek lainnya. Yang kelima ada penggunaan teknologi. Jadi mengintegrasikan pemasaran otomatis seperti platform seperti Google Form atau chatbot di WhatsApp untuk mempermudah pelanggan. Terus membuat sistem tracking saran agar pelanggan dapat mengetahui status pengerjaan layanan mereka. Jadi mereka bisa memantau saran mereka. Dan selanjutnya strategi peningkatan. Untuk strategi peningkatan yang pertama itu optimalisasi media sosial. Memanfaatkan Instagram Reels atau Story untuk mempromosikan hasil editing video yang menarik dan membuat konten edukatif seperti tips mengolah tugas dan membuat video menarik atau manfaat menggunakan jasa profesional. Yang poin kedua itu program referral, yaitu memberikan insentif berupa diskon atau pengalaman kepada pelanggan yang merasa mereferensikan bisnis ke teman mereka. Terus yang ketiga promosi diskon terjadwal, itu menawarkan diskon khusus pada periode tertentu seperti awal semester atau menjelang tugas besar. Yang kedua selanjutnya membuat program loyalitas seperti S10.000 untuk pelanggan yang telah melakukan dengan sebelumnya kali. Yang keempat kerjasama strategis, bekerja sama dengan komunikasi mahasiswa atau organisasi kampus untuk merumuskan layanan secara lebih luas. Selanjutnya menyediakan layanan eksklusif untuk komunitas tertentu untuk layanan spesial. Dan kelima peningkatan kualitas layanan, yaitu contohnya memberi layanan revisi gratis untuk memastikan pelanggan puas dengan hasil layanan dan memastikan kerjaan layanan selesai sesuai jadwal yang dijanjikan. Yang keempat, evaluasi berkala. Yang terakhir, evaluasi berkala. Contohnya melakukan survei kepuasan pelanggan untuk mendapatkan masukan layanan yang dapat ditingkatkan dan seperti memantau tren kebutuhan pelanggan untuk konsultan strategi pemasaran dan layanan yang ditawarkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.